bila memang tesisnya Kiai Imaduddin Utsman itu tidak terbantahkan, artinya kan Robito Alawiyah ini sejak berdiri tahun 1928 itu berarti melakukan kebohongan publik dengan kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ya, ilmiah dari Kiai Imaduddin Utsman tentang adanya keterputusan ya nasab ya di Ubaidillah bin Ahmad ini, dan sampai hari ini terus menerus bergulir. Kita tidak tahu akan seperti apa nanti penghujung dari polemik ini, tetapi ada hal yang kemudian menarik akan coba kita ketengahkan bagaimana pandangan Gus Fuad Pleret terhadap situasi yang hari ini betul-betul mengemuka di permukaan dan menyita perhatian publik. Kita simak dulu sama-sama. Kiamat pun itu penemuan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman tentang Syekh Ubaidillah itu bukan putra kandungnya Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir, itu sampai kiamat pun itu nggak bisa dibantah gitu. Dan memang bantahan-bantahan kan ada dari Rizik Syihab, dari Bahar Smith, dari si bocil itu siapa itu, kemudian juga dari Hanif Al-Atos, menantunya Rizik Syihab. Tapi semuanya itu kan bantahan-bantahan itu terbukti dalam tanda petik tidak ilmiah gitu, kan bisa dipatahkan oleh Kiai Imaduddin Utsman maupun juga yang sekarang the rising star itu Kiai Nur Ihya yang di Surabaya, yang di Ngampel itu ya. Nah, ini pun akan terus insya Allah akan begini terus. Jadi setiap bantahan dari kelompok Robitoh itu pasti akan bisa dipatahkan. Belum lagi kita juga mendapat pendapatnya dan kesaksiannya Sayyid Zulfikar Basaiban kan gitu ya. Nah, dan juga mulai berkembang juga mengenai fakta sejarah yang sebenarnya sudah lama saya ketahui itu sejak saya SMA itu, bahwa Habib Utsman bin Yahya Mufti Batavia itu adalah sampai penjajah VOC dan dia adalah salah satu penyokong data yang terbesar untuk kepentingan kerja Dr. Snugurgurnya gitu ya. Gus Fuad mengatakan, bila memang kasus-kasus Utsman itu tidak terbantahkan, artinya kan Robito Alawiyah ini sejak berdiri tahun 1928 itu berarti melakukan kebohongan publik dengan kepada bangsa Indonesia. Menyamar menjadi ulama dengan sebutan Syekh Abdul Karim apa siapa itu. Snugurgurnya itu seorang orientalis beragama Yahudi gitu, yang menulis buku The Achehes itu yang paling fenomenal ya. Meneliti bekerja untuk pemerintah penjajahan Belanda di Nusantara untuk bagaimana agar bisa menundukkan perlawanan umat muslim terhadap penjajahan itu, dan menyamar sebagai ulama dan bisa masuk, bahkan bisa masuk ke Mekah, ke Madinah gitu, bisa mengelabui ulama-ulama Timur Tengah atau ulama Hijaz bisa dikelabui. Nah, salah satu anak buahnya kan Habib Utsman bin Yahya Mufti Batavia, Mufti Betawi gitu, itu anak buahnya, dan foto-fotonya juga ada gitu, dan sekarang udah rame dibicarakan di publik gitu. Nah, kemarin itu ada omongan dengan teman-teman itu, dengan demikian bila memang tesisnya Kiai Imaduddin Utsman itu tidak terbantahkan, artinya kan
Robito Alawiyah ini sejak berdiri tahun 1928 itu berarti melakukan kebohongan publik dengan kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia dengan mengaku bahwa anggota mereka itu adalah Dzurriyyatur Rasul yang disebut Habib itu, padahal faktanya kan tidak gitu ya. Faktanya menurut penemuan Kiai Imad ternyata kan tidak. Berarti ini kan satu kebohongan publik gitu. Bahkan dari pembicaraan dengan teman-teman itu, apakah Robito Alawiyah itu perlu dilaporkan ke polisi atas kebohongan publik ini gitu. Jadi bukan karena kebencian atau bukan karena apa, supaya semua terungkap. Karena kalau misalnya dibawa ke pengadilan kan nanti terjadi sidang adu argumen dari para ahli gitu. Dari misalnya saksi ahli dari kubu yang melaporkan itu Kiai Imaduddin, Kiai Nur Ihsan gitu. Nur Ihya ya, bukan Nur Ihsan, Kiai Nur Ihya yang Surabaya dan seterusnya. Dan mungkin juga dari kubu yang dilaporkan dari Robito Alawiyah juga bisa mengajukan pakar nasab mereka yang mendukung klaim mereka bahwa Syekh Ubaidillah itu adalah putra Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir gitu. Nah dari situ kan publik bisa mengetahui dan mengikuti debat ilmiah yang terbuka, yang fair, yang tidak dilandasi oleh suka atau tidak suka, dan dengan cara yang lebih terbuka, bukan dengan cara yang dalam tanda petik itu taktik gerilya gitu. Misalnya ya Robito Alawiyah yang bikin surat edaran begini dan begitu membantah gitu. Kemudian ada bocil-bocil basar mereka ngomong ngawur tanpa dasar ilmiah gitu. Termasuk mungkin nanti juga kalau misalnya ada pihak yang melaporkan itu jangan disangka yang enggak gitu. Karena ini demi sesuatu yang ilmiah gitu ya, demi sesuatu yang ilmiah gitu. Dan kalau memang Syekh Ubaidillah itu ternyata memang tidak terbukti sebagai putranya Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir, itu apa tahu gunanya itu? Ya banyak gunanya, karena selama ini klaim tentang Syekh Ubaidillah itu Dzurriyyatur Rasul itu dalam kenyataannya sudah dipakai untuk eksploitasi hal-hal yang sifatnya duniawiyah, dan bahkan hal-hal yang sifatnya menyangkut harta benda maupun politik gitu, maupun gerakan politik, dan itu bagaimanapun juga merugikan umat Rasulullah gitu loh. Nah, sekedar tambahan catatan misalnya begini, ini kan juga diperkarakan juga mengenai silsilah Wali Songo gitu loh. Itu sekarang kelompok Robito Alawiyah kan mengatakan Wali Songo itu Asmat Khan ya, termasuk turunannya Syekh Ubaidillah. Kemudian dzurriyyatnya Syekh Wali Songo mengatakan bahwa Wali Songo itu bukan dzurriyyatnya Syekh Ubaidillah gitu. Dan Sayyid Zulfikar Basaiban juga mengatakan bahwa ketersambungan nasab Wali Songo itu ke Rasulullah bukan melalui Ubaidillah. Ini bisa dicari sendiri penjelasan-penjelasan itu kan di vlog-vlog YouTube kan banyak banget ya. Aku nggak untuk menceritakan itu secara detail gitu. Dan ini tadi saya mau ngasih catatan gitu. Kalau dzurriyyat Wali Songo itu kan ya berabad-abad terbukti tidak pernah minta diakui sebagai keturunan Rasulullah, tidak pernah menggunakan statusnya sebagai keturunan Wali Songo itu untuk kepentingan duniawi gitu. Nah, akhir-akhir ini aja karena kelompok Robito Alawiyah itu terus-menerus dalam tanda petik ada banyak oknum yang mengeksploitasi statusnya dengan mengaku-ngaku sebagai Dzurriyyatur Rasul yang kontraproduktif gitu, yang merugikan umat Rasulullah, terutama yang
kalau di Indonesia ya yang Nahdiyin gitu, kalau Muhammadiyin atau Salafiyin kan nggak peduli ya kayak gini, yang jadi korban itu kan Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.